Kalau mau menghukum secara adat, itulah hukum sepanjang adat. Dia tetap orang Minangkabau. Kita beritahu kepada semua orang Minangkabau yang sepakat, kita hukum dia sepanjang adat kita kepada dia kita buang. Nah, jadi berjadek nak bisa di tepi jalan dah tengku ya. Oh, berarti ada 3 tingkatan ya Pak Tuanku ya yang hukum buang di Minangkabau itu Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustaz Bagindo, ada Bunda. Silakan. Wah, bagaimana perjalanan? Itulah Pak Tuanku. Itu kan balik ke Sawaladang ke Kalimantan. Longsor lo di jalan tadi, tapi lah bisa dilewati. Oh iya, alhamdulillah. Lewat apa? Mau ke Kerinci sebelah? Lah, lewat Kerinci sebelah tadi, lewat Pasisia Pak. Ini mau ke bandara ini? Ke bandara kok, tapi ada dantakan tuang kali tanya Pak Tuanku. Atau? Masalah hukum buang kok, Patang baru cendek video Pak Tuanku membahas tentang hukum buang kok. Bahas mana Pak Tuanku hukum buang kok Pak Tuanku. Iya, tadi kita udah cerita dengan si Bung itu 3 tingkatan kan. Hukum buang di Kaung, hukum buang dari Nagari, hukum buang sepanjang adat. Jadi yang paling ringan yang sepanjang adat lo Pak Tuanku. Nah, itu kesalahan pemahaman itu. Justru yang paling berat itu adalah hukum buang sepanjang adat itu. Kok hukum buang sepanjang adat pula yang paling berat Pak Tuanku? Kan cuma ndak ikut barale, ndak ikut upacara adat. Di mana tak balik itu Pak Tuanku? Iya, begitulah. Jadi begini, mengaji adat itu memang harus berdalam-dalam. Jangan adat sepanjang jalan, adat dapat di jalan. Yang paling berat itu justru hukum buang sepanjang adat. Nah begini, yang sepanjang adat itu yang kita kaji dulu pertama. Yang adat itu kan ada 4 tingkatan. Ayo, adat dan sabana adat. Iya, adat dan sabana adat itu adalah adat yang berlaku universal. Kalau dalam Islam adat yang wajib gitu. Contohnya begini, Ustaz Bagindo misalnya belanja kepada saudara kita yang Tionghoa di warungnya, pakai adat atau tidak? Enggak Pak Tuanku. Itu salah paham itu. Justru di sana yang sabana adat itu berlaku. Apa itu sabana adat? Adat yang berlaku universal seluruh dunia. Bukankah di sana ada transaksi tawar menawar? Berapa nih harganya, Ci? 1.500 ya. Nah, oke, kita sepakat bayar 750. Ketika terjadi transaksi itu adalah adat dan sabana adat ketika kita memperlakukan orang dengan adat yang berlaku universal seluruh dunia. Kalau dalam Islam ada adat wajib. Anda wajib tolong menolong. Universal juga begitu. Ada orang Tionghoa kecelakaan di depan Anda. Apa adat yang Anda lakukan? Menolongnya. Itu adat sabana adat. Membantunya itu yang adat sabana adat. Nah, adat ada yang sunat, ada yang diadatkan, ada yang teradat. Adat universal itu ketika dibuang dari diri kita, kan ceritanya dibuang sepanjang adat. Misalnya Sultan Bagindo dengan si A itu, oke, mulai sekarang saya buang sepanjang adat. Artinya seluruh adat yang wajib saya kepada Anda, saya buang. Kalau saya wajib menghormati Anda, sekarang saya buang, saya tidak akan menghormati Anda. Sampai pada tingkat yang paling berat, Sultan Bagindo misalnya seorang dokter, datang dia kepada Sultan Bagindo mau berobat. Apa adat wajibnya? Itu ditolong Pak. Nah, ketika dia dibuang sepanjang adat kewajiban menolong itu Sultan Bagindo buang dari diri. Artinya apa? Sorry, Anda sudah dibuang sepanjang adat, saya tidak wajib menolong Anda. Ketika dia tenggelam di depan Sultan Bagindo, orang lain tidak ada. Apa adat wajibnya? Iya, menolong dia agar tidak tenggelam.
Tapi ketika dia dihukum sepanjang adat, maka Sultan Baginda bisa mengatakan, Anda sudah dibuang sepanjang adat, kewajiban saya kepada Anda tidak ada lagi, silakan tenggelam, mati sendiri. Dan itu dilakukan di Minangkabau. Ketika seseorang, satu kaum dibuang sepanjang adat, dia tidak diperlakukan lagi dalam kehidupan sebagai adat yang wajib sampai penyelenggaraan jenazahnya tidak dilakukan. Itu marah, Mak. Ya begitu, ngerilah. Wih, ngeri lah, tapi itu Iya. beda loh sama hukum agama lah Pak Tongku. Begini, dalam sebuah keputusan hukum yang lain terpaksa menurut. Misalnya, memukul orang itu boleh atau tidak secara hukum? Tidak. Tapi ketika dia sudah dijatuhi hukuman cambuk, justru disuruh memukul dia. Ketika dia sudah dihukum secara adat, dibuang sepanjang adat yang wajib sekalipun dibuang terhadap dia. Ketika dia dihukum secara adat, dibuang sepanjang adat itu seluruh aturan adat dibuang terhadap dia. Anda tidak lagi berkewajiban menolong dia, tidak berkewajiban menyelenggarakan jenazahnya dalam Islam. Bahkan yang paling sederhana, dia mengucapkan salam pun tidak usah jawab salamnya karena dia sudah dibuang adat untuk menjawab salamnya. Begitu. Banyak contoh yang lain yang bisa kita bicarakan. Belanja dia di warung Sultan Baginda. Bagaimana? Oh maaf, Anda sudah dibuang sepanjang adat. Anda tidak berhak belanja di warung saya. Saya tidak punya kewajiban melayani Anda. Sultan Baginda pernah mengurus KTP? Nah, iya pernah itu. Apa syaratnya? Oh banyak Pak Tongku. Harus PBB. Harus ada PBB, harus ada KK. Nah, Pas foto. begitu. Ketika ibu mengurus KTP, diminta bukti bayar PBB. Apa kewajiban adat seorang pelayan di kantor kelurahan? Melayani ibu. Tapi ketika ibu tidak punya bukti bayaran PBB, ibu tidak dilayani. Artinya apa? Ada kewajiban melayani itu dibuang oleh pegawai itu. Karena tidak ada syarat, tidak Karena memenuhi ibu, syarat. karena ibu dihukum. Oh iya. Ibu dihukum karena tidak memenuhi syarat. Itu. Berarti kejam banget ya Pak Tuanku hukum buang sepanjang adat itu Pak Tuanku. Bahkan haknya sebagai manusia dibuang. Ya, jadi hukum buang sepanjang adat itu yang paling tinggi itu. Ya. Seluruh adat kewajiban kepada dia dihapus. Hak dia sebagai manusia sosial dihapus. Jadi begini, dalam hukum adat Minangkabau itu eksekutornya itu seluruh masyarakat. Minangkabau tidak punya penjara. Penjaranya adalah masyarakat itu sendiri. Ketika keputusan di sebuah nagari sudah ditetapkan seseorang itu dihukum buang sepanjang adat, seluruh nagari itu akan memperlakukan dia sebagai terhukum. Terbuang dia dari seluruh kewajiban adat setiap warga. Kejam sekali ya Pak Tuanku ya. Iya. Hukum Minangkabau berarti. Dan itu sudah dilakukan sampai orang itu tidak bisa dikuburkan. Tidak ada yang mau menguburkan karena dia sudah dinyatakan dibuang sepanjang adat. Kewajiban kita menguburkan sebagai muslim bagaimana? Gugur kewajiban karena sudah diputuskan oleh Mahkamah Adat, orang ini dibuang sepanjang adat. Seluruh adat kewajiban kepada dia dibuang. Sama dengan seseorang yang sudah dihukum mati, maka haknya sebagai manusia dihapus, hak hidupnya dihapus. Ya itu kan perdebatan filsafat hukum ya. Di dunia internasional ada yang tidak setuju dengan hukuman mati, karena hak hidup itu tidak diberikan oleh siapa-siapa, tapi Tuhan yang memberikan. Kenapa manusia mencabutnya? Tapi Indonesia malah mengakui hukuman mati. Nah, adat Minangkabau mengakui hukum buang sepanjang adat, sepanjang aturan kita beradat kepada orang bisa dibuang ketika dia sudah dijatuhi hukum. Eksekutornya siapa? Eksekutornya seluruh masyarakat nagari. Jadi, kalau Minangkabau
Nagari Minangkabau ini, nah, Minangkabau itu nagari ya. Nagari Minangkabau ini sepakat menghukum sepanjang adat seseorang, seluruh warga Minangkabau di ranah ataupun di rantau menyatakan dia dibuang sepanjang adat. Adat memperlakukan dia sebagai manusia, dibuang. Itu hukuman. Anda dokter, Anda orang Minangkabau, tahu si Anu itu sudah dihukum sepanjang adat, Anda bisa mengatakan, Anda sudah dibuang sepanjang adat. Kewajiban adat saya, adat dan sabana adat melayani Anda sudah hapus. Dia tenggelam di depan Anda bisa istighfar kepada Tuhan. Tuhan, ya Allah, masyarakat kami sudah menjatuhkan hukuman bahwa seluruh kewajiban saya kepada dia sudah dicabut, sudah dibuang. Jadi bukan orang itu yang dibuang fisiknya, tapi kewajiban kita kepada dia dibuang. Dia diperlakukan sebagai orang yang tidak punya hak lagi kepada kita, orang Minangkabau. Tapi bagaimana dengan negara yang melindungi haknya warga negara tersebut, Pak Tuanku? Misalnya warga negara Indonesia, tapi dia orang Minangkabau dan dia dihukum buang sepanjang adat. Bagaimana kalau orang yang dihukum buang sepanjang adat itu mengadu ke negara, ke peradilan negara, Pak Tuanku? Nah, itu potongku. Contoh ambo punya lapau, Pak. Nah, orang balanjo, ambo tulak. Nah, kau yang ngadu ke polisi kok. Atau ambo lo kan jangan oleh polisi. Begitulah. Jadi ketika hukum adat ini belum diakui negara, ya kita berbenturan dengan negara. Tapi kalau seluruh masyarakat Minangkabau menyatakan hukum adat ini berlaku dan kami berhak memperjuangkannya, seluruh orang Minang akan mengatakan, oh, negara, orang itu sudah dibuang sepanjang adat. Adat Sultan Bagindo sebagai orang Lampau untuk melayani dia sudah dibuang. Tidak ada kewajiban Sultan Bagindo sebagai pemilik Lampau untuk melayani dia. Kalau dia mengadu kepada negara, negara memang harus negosiasi dengan hukum adat. Apakah hukum adat kami ini diakui? Dia sudah kami buang sepanjang adat. Kenapa kami harus dipaksa menghapus hukum adat kami? Nah, cuma sudah sampaikah perjuangan hukum adat kita itu diakui negara? Sebagian sudah. Untuk perdata itu hukum adat kita diakui itu, ya. Untuk pensertifikatan tanah itu diserahkan kepada kerapatan adat negari. Nah, kalau hukum buang sepanjang adat ini diakui negara, kita sebagai orang Minang bisa minta kepada saudara kita selain orang Minang, saudara, Anda dari suku bukan Minang, tapi ketahuilah bahwa si A itu sudah kami hukum sepanjang adat apapun, kewajiban apapun kepada dia sudah dibuang. Saudara boleh membuang kewajiban terhadap dia. Kau Minangkabau ideal berarti ya Pak ya. Iya. Aktualnya alur lain. Alur sampai. Nantilah kita lanjutkan diskusi itu. Menarik itu. Tapi kalau di Sikoko di studio ingin serius, ya yang serius-serius saja lah dulu. Bagaimana kalau orang yang dipecat dari adat Minangkabau, Pak Tuanku? Oh ya, yang kemarin itu. Iya. Jadi begini. Jangan sampai kita ditertawakan orang lah ya. Dalam undang adat Minangkabau tidak ada kata dipecat jadi orang Minang. Sumber hukum itu Sultan Bagindo kemarin kan sudah kita bahas. Ada Katup Pusako, ya adat Pambu Minangkabau. Itu sumber hukum adat Minangkabau. Kata-kata dipecat, kata-kata diberhentikan sebagai orang Minang tidak ada dalam sumber hukum adat Minangkabau. Tapi kalau dia dibuang dari Minangkabau, bukannya dia bebas dari hukuman, Pak Tuanku? Iya. Ayo lo Pak Tuanku ya. Kalau ndak sebagai orang Minang kan lah bebasnya dari hukuman tuh Pak Tuanku. Iya. Enggak tersiksa. Ndak tersiksa kayaknya lah kan? Nah, itulah. Jadi kalau menghukum itu orang dikurung itu kan tersiksa. Di penjara sekian tahun tersiksa dia. Dicambuk itu hukuman yang menyiksa, apalagi hukuman mati pasti menyiksa.
Kalau dibuang dari Minangkabau apa tersiksanya? Iya. Nah, ya karena itu hukum yang didapat di pinggir jalan itu. Tidak ada dalam sumber hukum adat Minangkabau, tidak ada hukum dipecat dari orang Minangkabau. Justru ketika dia dipecat, dia tidak dihukum. Nah, kalau mau menghukum secara adat, itulah hukum sepanjang adat. Dia tetap orang Minangkabau. Kita beritahu kepada semua orang Minangkabau yang sepakat, kita hukum dia sepanjang adat kita kepada dia kita buang. Adat melayani dia kita buang, adat menyapa dia kita buang, adat istiadat mengundang dia pesta barale kita buang. Yang kita buang itu adalah perlakuan adat terhadap si subjek hukum. Begitu. Ya, kalau dia tenggelam di depan Anda, katakan saja, Anda sudah dibuang sepanjang adat. Adat kewajiban saya menolong Anda sudah dibuang. Saya tidak punya kewajiban lagi. Anda sedang dihukum, dibuang sepanjang adat. Nah, sepanjang adat itu dari haram sampai halal. Haram, makruh, mubah, sunnah, wajib. Yang wajibnya saja dibuang, apalagi yang haramnya. Haram tidak menampar orang yang tidak bersalah. Haram. Kalau adat haram menampar orang itu dibuang, Anda boleh menampar dia. Nah, jadi berjadek nak bisa di tepi jalan dah Pak Tengku ya. Iya, berdalam-dalam lah. Adat itu ada yang hanya dihafal saja, lalu diucapkan saja. Tapi ada adat tempat. Adonan tasera, adonan tasure, adonan tasiri, adonan tasurua. Kalau hanya yang terserak di mana-mana kita pakai, kita tidak mengerti yang tasuruanya. Yang tasuruanya yang tadi hukum buang sepanjang adatnya itu, yang tasuruanya orang itu akan benar-benar habis dia sebagai manusia. Kita contohkan, andai kata seluruh orang Minang sepakat si Anu dihukum sepanjang adat kewajiban kita kepada dia, kita buang. Kita tidak wajib lagi menolong dia kalau dia jatuh miskin. Belanja dia di warung, oh sorry, saya tidak bisa melayani Anda sudah dibuang sepanjang adat. Adat kewajiban saya melayani Anda tidak ada lagi. Begitu kira-kira. Itulah Pak Tengku lah bisa lo lah tenang lo di kebajalan Pak Tengku. Pamit lah bos dulu Pak Tengku. Jadi selamat jalan. Sampai Gindo. Hati-hati di jalan. Pesawat jam berapa? Jam 6 sore kok Tengku. Oke. Waktu lah jangan lupa komen, like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih.